Halo Oma Opa, kita jumpa lagi di sesi edukasi Oma Opa. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sembelit pada Oma Opa. Nah, mari kita perhatikan. Sembelit pada Oma Opa itu definisinya apa sih? Nah, seringkali caregiver itu bilang, Oma Opa lancar kok buang air besarnya. Bahkan tiap kali ganti pamper juga ada BAB-nya. Betul gitu? Kalau tiap kali ganti pamper ada BAB berarti lancar, nggak ada sembelit. Nah, kita lihat. Lalu kita perhatikan, yang di pamper ini bentuknya. Bentuknya seperti apa? Kalau bentuknya seperti biji salak atau biji pepaya, itu sudah termasuk sembelit. Nah, kalau kita dulu pernah tahu ada kasus nih, istri yang dipeluit itu nggak sabar sampai mukulin suaminya yang stroke. Karena apa? Karena capek, karena kesel. Nah, nanti bisa lihat tuh, search di YouTube. Tapi kita kutip nih kata-katanya ya. Nih, kemarin dia baru berak di celana. Gue bersihin celananya. Tadi pagi dia ada berak lagi, sedikit ya. Pagi-pagi jam 6 gue bangun anterin dia cek darah. Gue anterin segala macem ya, sampai dia nggak kelaparan segala macem. Jadi dia baik juga nih, dia masakin buat suaminya. Udah kayak gitu, tadi dia berak. Dia beraknya tepluk-tepluk gede. Selamat dia, gue seneng. Ternyata kejang-kejang itu nggak bikin dia stroke lagi. Sudah itu ini orang ya, udah gue bersihin tangan dia itu, abis itu dia berdiri, dia korek pantat dia. Gue cium kok bau lagi. Kenapa nih orang yang nggak tahu orang capek apa ya? Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi pada orang ini, sebenarnya kalau kita lihat videonya, ini suaminya ini nggak bisa ngomong dengan jelas karena stroke-nya. Jadi rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi kalau kita perhatikan, itu BAB-nya mungkin termasuk yang 3 ini. Yang 3 ini tipenya itu termasuk konstipasi atau sembelit. Jadi kalau dia sembelit seperti ini, itu berarti dia, meskipun dia keluar tiap hari atau tiap kali dia ganti celana dia keluar, itu tetap sembelit namanya. Dan itu keluarnya tidak bisa sekaligus kalau dia sembelit. Keluarnya nyicil. Jadinya istrinya marah, seolah-olah disengaja suaminya. Apalagi kalau dia udah dibersihin, kemudian keluar lagi, dan bahkan suami ini karena merasa di dalamnya itu masih ada yang nyantol, yang belum lampias keluar semua, dia korek sendiri. Kenapa dia nggak bilang? Ya dia nggak bisa bilang, karena stroke-nya itu dia nggak bisa bicara. Jadi dia nggak bilang bahwa dia sebenarnya ini masih ada loh, aku nggak bisa keluarin sendiri, harus dikorek. Nah, karena dia nggak bilang begitu, dia korek. Korek sendiri, istrinya salah paham, dikira udah dibersihin malah sengaja dibikin kotor lagi. Ini orang gimana ya, kok nggak tahu gitu, aku nih capek ngurus kamu. Nah itu. Nah itu kalau BAB nggak berhenti pada terakhir itu malah keluarnya tepuk-tepuk, habis itu keluarnya agak sedikit kayak mencret. Hati-hati, ini overflow diare enggak. Jadi kalau dia ada impaksi feses yang keras di ujung ini usus ini bisa jadi yang bagian sebelah dalam ini bentuknya bukan keras, tapi bentuknya adalah cair dan seperti diare. Nah, jadi begitu dia seperti Pak Opa ini, waktu duduk dia nggak masalah. Waktu dia berdiri langsung tepluk-tepluk keluar. Nah, dan keluarnya agak lembek. Nah, bisa jadi keluarnya agak cair juga bisa. Nah, kalau yang semacam ini bukan dikasih obat diare. Kalau semacam ini yang kerasnya harus dikeluarkan, baru dia beres semuanya. Selama yang keras ini tidak dikeluarkan, malah dikasih obat diare, tambah keras lagi nanti yang sebelah sini. Nah, perubahan saluran cerna akibat konsekuensi proses menua pada oma-opa itu ada beberapa nih. Ada atrofi mukosa gaster, maksudnya apa? Lapisan lendir dari mahnya itu berkurang, sehingga sekresi asam lambungnya berkurang. Kemudian atrofi mukosa usus, lapisan lendir dari usus ini juga berkurang, sehingga menurunkan penyerapan lemak dan vitamin B12.
Kemudian mobilitasnya, gerakannya usus peristaltiknya lebih lambat dan lemah. Sehingga sisa makanan lebih lama di usus. Sehingga airnya diserap lebih banyak. Akhirnya feses atau kotoran akan lebih kering dan keras. Lalu kenapa sih oma-opa ini bisa sembelit? Biasanya karena kurang minum, kurang serat, kurang gerak, efek samping obat, atau ada penyakit yang mendasari. Kita bahas satu-satu ya. Kurang minum. Kenapa sih kurang minum? Gini loh, ambang rasa haus oma-opa itu udah berkurang. Jadi kalau yang muda udah dehidrasi, dia akan cepat cari minum. Tapi kalau yang tua, karena ambang rasa hausnya sudah berkurang, ditawar-tawarin minum kadang-kadang nggak mau. Jadi harus sering ditawarin minum. Didorong. Ayo dong minum, supaya minumnya cukup. Biasanya 1.500 cc per hari kita usulkan. Lalu apalagi? Khawatir ngompol bila banyak minum. Oh, kenapa? Karena kadang-kadang oma-opa ini, terutama oma ya, kalau dia batuk, kalau dia bersin, ketawa kenceng-kenceng, exercise yang agak keras, atau gendong cucu, gendong barang berat, itu bisa keluar pipisnya. Nah, kenapa? Karena otot panggulnya sudah lemah. Atau dia jalannya udah pelan. Jadi mau lari ke kamar mandi nggak bisa, keburu keluar, malu kalau ngompol. Jadi enggak deh, nggak banyak minum deh. Kemudian ada juga kemungkinan gangguan menelan cairan. Loh kok bisa? Nah, itu ada yang namanya disfagia neurogenik. Kalau makan tidak tersedak, tapi kalau minum air putih malah tersedak. Oh, aneh sih. Iya, ini biasanya diakibatkan oleh stroke. Jadi stroke ini akan merusak refleks menelan. Jadi kalau mau menelan, pasiennya harus dengan sadar. Bukan dengan refleks, tapi dengan sadar. Nah, kalau kita menelan dari rongga mulut ini, masuknya harusnya ke saluran makanan dan masuk ke mahnya. Bukan masuk ke paru-paru. Ini ada dua nih, saluran napas, saluran makan. Nah, pada saat orang menelan, itu seharusnya saluran napas ini tutup ini lubangnya. Jadi saluran makan yang terbuka. Jadi nggak salah masuk ke saluran napas. Nah, itu refleks seharusnya. Pada pasien yang stroke, refleksnya nggak bagus. Jadi harus nelannya dengan sadar. Harus dia sadari makanan ada di sebelah mana, minuman ada di sebelah mana, baru ditelan dengan sadar. Nah, kalau kita perhatikan air putih itu nggak ada rasanya, cair, encer. Jadi dia sulit sekali untuk menelan. Jadi akhirnya kalau dipaksakan minum air putih, masuk ke saluran napas dan masuk ke paru-paru. Kemudian mungkin oma-opa ini ada penyakit yang membatasi minum. Oh, penyakit apa tuh? Nah, biasanya penyakit jantung. Jangan banyak minum. Nah, sebenarnya bukan jangan banyak minum ya. Kalau memang ada sesek, minumnya harus disesuaikan dengan pipisnya. Lalu kenapa oma-opa bisa sembelit? Kurang serat. Loh, kok bisa kurang serat? Banyak dong makanin banyak sayur sama buah. Aduh, nggak bisa. Karena apa? Karena giginya tidak baik. Nah, kalau dengan gigi tidak baik begini, suruh makan sayur buah ya susah. Nah, jadi gimana? Ya pilihlah buah-buah dan sayur-sayur yang lunak. Seperti pisang, pepaya, buah naga, mangga, jambu biji, avocado. Nah, kalau apel gimana? Boleh aja, tapi apelnya diiris tipis-tipis. Buahnya juga bisa dibikin smoothies loh. Enak tuh. Nah, kemudian bisa juga puding buah, bisa juga es lilin. Nah, es lilin ini bisa dicampur dengan misalnya susu atau yogurt. Nah, lalu mengapa oma-opa kurang serat? Yang lainnya anggapan bahwa sayur dapat memicu serangan asam urat. Benar nggak sih? Ya, tergantung sayurnya ya. Nah, kalau misalnya sayurnya kayak model jamur shiitake, peterseli, rumput laut, iya, memang kandungan purinnya besar ya.
Tapi kayak brokoli, kembang kol, kacang merah, bayam, asparagus, terong, ada tapi nggak banyak. Justru yang lebih banyak apa? Seafood sama jeroan. Nah, itu tuh. Terus bir. Terus minuman bergula. Teh kotak, limun, Coca-Cola kayak gitu. Nah, lalu yang lainnya apa? Mengapa Oma-Opa kurang serat? Ya, anggapan bahwa kalau sayur buah itu nanti meningkatkan kadar kalium dalam darah, lalu memicu henti jantung pada pasien gagal ginjal. Ya, tergantung buah sayurnya apa dulu. Kalau buah sayurnya termasuk ke bagian ini dan dimakannya banyak, ya iya, bisa bikin kaliumnya tinggi. Tapi kalau makannya nggak banyak, ya enggak. Lalu apa lagi? Kurang gerak. Tuh, kok kurang gerak kenapa? Karena biasanya stroke. Ada kaku sendi, sulit digerakkan, sulit berdiri, sulit jalan apalagi. Pikun, jadi nggak ngerti bagaimana harus bergerak. Biasanya tiduran aja, terus melengkung seperti ini. Patah tulang, kalau mau gerak nyeri. Atau instabilitas, riwayat jatuh berulang. Jadi waktu mau gerak takut jatuh. Atau ada gagal jantung. Jadi baru gerak dikit, aduh sesak, aduh nyeri dada. Nah, jadi lebih banyak berbaring di tempat tidur. Nah, lalu olahraga yang di tempat tidur seperti apa? Nah, kita kasih tunjuk nih. Ya, tangannya taruh di perut. 1, 2, 3, turun. Lagi. 1, 2, 3, turun. 1, 2, 3, turun. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau seandainya masih bisa duduk, kita bisa olahraga di kursi. Nah, ini. Nah, kalau ada yang pengen senam yang sambil duduk, yang lebih lengkap versinya, bisa di siaran YouTube saya yang lain. Nah, terus kemudian efek samping obat. Oh, ada obat yang bisa bikin sembelit? Ada banget. Nah, apa sih obat yang bisa memicu konstipasi atau sembelit? Biasanya obat nyeri, golongan opioid, ya golongan morfin gitu kan. Antasid yang kita bilang suka dijual bebas tuh antasid obat mah. Nah, kemudian obat mules, antispasmodik, obat Parkinson, suplemen besi atau obat ngopol yang bersifat antikolinergik. Kemudian bisa juga ada penyakit lain yang mendasari konstipasi. Apa tuh? Gagal jantung. Itu bisa menyebabkan konstipasi. Kurang hormon tiroid atau kanker usus. Nah, jadi strateginya gimana kalau udah terlanjur? Cari penyebabnya dan atasi. Laksansia iritatif sebaiknya dihindari pada lansia karena dapat memicu mules berlebih dan gelisah. Jadi kalau yang obat pencahar yang bersifat iritatif tuh mudah sekali jadi mules berlebihan dan gelisah. Kalau sudah beberapa hari tidak buang air besar, perlu dipikirkan plasma, semprot bawah tuh dari bawah. Atau evakuasi feses seperti kita, jadi korek. Nah, biasanya posisi pasiennya harus begini, kemudian dikorek. Nah, koreknya hati-hati, jangan sampai ada ambeien di ujungnya itu yang bisa berdarah. Prinsipnya kalau kita berusaha korek, pasiennya nggak boleh ngeden. Kalau pasiennya ngeden, nah nanti akan berdarah di sini. Nah, atau semprot dari bawah kita kasih obat pelicin,
Kita ambil, kemudian dimasukkan pakai selang, kemudian disemprot. Nah, kemudian sebaiknya kalau sudah disemprot begitu, duduk posisinya. Duduk, dan harusnya sih jongkok, tapi kan susah ya jongkok itu bagi oma-oma. Jadi duduk, kemudian kita ganjal di sini dengan kursi kecil atau dengan kardus. Kenapa? Karena kalau kita ganjal di sini, posisi kita itu hampir seperti jongkok. Dengan hampir seperti jongkok, ini usus besarnya akan lurus sehingga BAB lebih mudah. Nah, hati-hati kalau sulit BAB dan ada bendera merah, yaitu BAB berdarah, penurunan berat badan, pucat atau anemi, muntah. Nah, kalau ada yang seperti ini, hati-hati. Ini harus segera datang ke rumah sakit. Terima kasih. Semoga semua bisa lebih mengerti. Hari ini pelajarannya mengenai konstipasi atau sembelit pada oma-oma. Nantikan edukasi lainnya di channel.